Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahu nggak apa yang saya pikirkan setiap kali mendengar mujizat Yesus tentang Yesus menyembuhkan orang sakit? Saya memikirkan bagaimana kalau Yesus ada di zaman sekarang ini. Pasti tidak akan ada lagi kesedihan karena kedukaan ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Penyembuhan Yesus pasti akan berguna dan bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Dan tahu mujizat penyembuhan apa yang paling tinggi ilmunya dalam dunia medis? Ya, betul sekali. Membangkitkan orang mati. Banyak sekali penelitian untuk menghidupkan orang mati, tapi sampai sekarang belum ada satupun orang yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan, dokter, dan sebagainya itu hanyalah menunda kematian. Ya, hanya menunda kematian, bukan menghidupkan orang mati. Dan itu artinya apa? Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, yang kita ikuti bukanlah orang yang salah. Dia adalah orang yang tepat. Orang yang istilahnya adalah orang yang paling sakti di seluruh muka bumi ini. Karena memiliki ilmu yang paling tinggi dari segala ilmu pengobatan yang pernah ada. Coba sebutkan atau tuliskan di kolom komentar. Nabi mana yang bisa membangkitkan orang mati? Nabi Muhammad aja sih. Mana punya kemampuan seperti itu? Kesaktiannya nggak ada seujung-ujung kuku pun dibandingkan Tuhan Yesus. Gak apa-apa ya, senggol dikit. Dikit aja, takut disangka nistain agama orang lain juga. Tapi benar kan? Cara ilmu dan kesaktian, Yesus di atas segala-galanya dibandingkan nabi atau orang lain. Dan siapa sih orang Kristen yang gak berbangga punya junjungan seperti Tuhan Yesus itu? Semua orang Kristen pasti bangga dan bahagia bisa diangkat menjadi anak-anak Allah, pengikut Kristus. Saudara-saudari terkasih, apa sih hakikat manusia hidup di dunia? Pada dasarnya manusia hidup hanya untuk bermanfaat untuk orang lain. Semuanya itu karena apa? Karena manusia makhluk sosial. Jadi pasti setiap orang pasti ingin bermanfaat dan dihargai oleh sesamanya. Hanya saja kadang tujuan manusia hidup di dunia ini melenceng dari tujuan awalnya. Kekayaan, jabatan, wanita atau pria, kesenangan dunia, dan sebagainya membuat manusia lupa akan tujuan hidupnya. Dan semuanya itu membutuhkan apa? Semuanya itu membutuhkan umur yang panjang untuk meraihnya. Karena percuma kita punya kekayaan, harta benda, jabatan, dan segala kesenangan duniawi kalau umur kita pendek. Itulah sebabnya semua orang berlomba-lomba untuk meraih keabadian hidupnya, walaupun harus mengorbankan banyak harta benda. Orang sakit berjuang untuk sembuh, hanya karena takut mendekati kematian. Mungkin hanya orang yang tidak punya apa-apa, orang yang sudah melepaskan itu semua, dan orang yang ikhlas, yang menganggap hidup bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan. Orang-orang seperti saya inilah orang yang sudah ikhlas dan selalu siap kapanpun dipanggil Tuhan. Begitupun dengan bacaan Injil hari ini. Ada dua orang yang ingin kesembuhan. Yang pertama Yairus, yang anaknya sudah mati. Yang kedua seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan siapa yang mereka cari? Ya pastilah Tuhan Yesus kita. Dan pasti mereka sudah melakukan berbagai hal untuk kesembuhan mereka. Apalagi perempuan itu. Sangat mustahil dia hanya berdiam diri dan membiarkan dirinya sakit selama 12 tahun. Dalam Injil pun dikatakan, dia telah berulang-ulang mengobati sakitnya di berbagai tabib sampai habis semua yang ada padanya. Yairus pun begitu. Pasti dia juga telah melakukan apa saja untuk kehidupan anaknya. Bahkan kalau bisa ditukar, seorang bapak pasti ingin nyawanya saja yang diambil.
ditukar dengan nyawa anaknya. Kalau mau diambil seluruh harta bendanya pun pasti dia ikhlas demi kehidupan anaknya. Dan apa yang membuat mereka sembuh? Yang membuat mereka sembuh adalah percaya. Dan kepercayaan tidak akan mungkin apabila tidak ada iman. Sesuai dengan Injil Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, iman kita lah yang dapat menyembuhkan kita. Walaupun nggak semua penyakit bisa disembuhkan ya. Tapi itulah syarat utama untuk dapat sembuh dari segala macam penyakit. Iman dan kepercayaan. Karena nggak mungkin kita sembuh kalau kita tidak percaya dan mengimani Yesus. Istilahnya nggak mungkinlah kita sembuh kalau kita tidak percaya penyakit kita bisa disembuhkan oleh dokter. Itulah sebabnya orang bisa jauh-jauh mencari fasilitas terbaik, dokter terbaik sampai ke luar negeri demi kesembuhan dirinya. Bahkan mereka rela membayar berapapun untuk kesembuhan mereka. Kira-kira itu pula lah yang dilakukan kedua orang itu. Rela mengeluarkan apapun untuk kesembuhan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita belajar bahwa kesembuhan memang harus dicari, harus diusahakan. Berapapun harganya, bagaimanapun caranya, dan betapapun sulitnya. Kesembuhan bukanlah semata-mata karena kita punya banyak uang untuk membayar dokter terbaik dengan fasilitas terbaik. Tapi kesembuhan semuanya asalnya dari Tuhan kita sendiri. Bahkan hanya dengan menjamah jubahnya saja kita dapat sembuh. Tuhan Yesus memang secara fisik tidak ada lagi bersama kita. Kita memang tidak dapat menyentuh pakaian Yesus. Karena tahu Yesus adalah Sang Maha Penyembuh, maka semua orang rela mengantri untuk kesembuhannya. Dan yang bisa membuat kita semakin maju dalam antrian itu, atau istilahnya nyerak antrian, menerobos antrian itu ya iman kita sajalah. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, imanilah dan percayalah bahwa Yesuslah Sang Penyembuh melebihi nabi apapun. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.